Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Islamadani, tempat di mana kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup kami hadirkan untuk menenangkan hati dan menguatkan iman. Di channel ini, kita tidak hanya mendengar cerita, tapi juga belajar memahami makna di balik setiap ujian, setiap kesalahan, dan setiap harapan. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang sangat menggugah jiwa. Tentang seorang manusia yang tenggelam dalam dosa, namun tetap berani berharap pada ampunan Allah. Inilah kisah tobatnya seorang pembunuh 100 nyawa. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang lelaki yang dikenal sangat kejam. Hatinya keras, tak mengenal belas kasihan. Tangannya telah menumpahkan banyak darah, bukan 1 atau 2, tetapi 99 nyawa. Hidupnya dipenuhi kegelapan, tak ada cahaya, tak ada penyesalan. Hingga suatu hari, sesuatu mulai berubah. Dalam kesunyian, kegelisahan merayapi hatinya. Ia merasa hampa, seolah semua yang ia lakukan tak lagi berarti. Di dalam dirinya, muncul sebuah pertanyaan yang terus menghantui. Apakah masih ada jalan kembali bagiku? Apakah Allah masih mau mengampuni orang sepertiku? Dengan sisa harapan yang ada, ia pun mencari seseorang yang dianggap ahli ibadah. Ia mendatangi seorang rahib, lalu bertanya dengan penuh harap. Apakah Allah akan mengampuni orang yang telah membunuh 99 jiwa? Namun jawaban yang ia terima justru mematahkan harapannya. Tidak, dosamu terlalu besar. Jawaban itu seperti memadamkan cahaya terakhir dalam hatinya. Amarah kembali menguasai dirinya, dan dalam kemarahannya, ia pun membunuh sang rahib. Kini, genap sudah 100 nyawa yang ia habisi. Namun anehnya, harapan itu tidak mati. Ia kembali mencari. Kali ini, ia bertemu dengan seorang alim yang benar-benar memahami agama, dan mengenal luasnya rahmat Allah. Dengan suara bergetar, ia kembali bertanya, apakah masih ada harapan bagiku? Sang alim memandangnya dengan penuh ketenangan, lalu berkata, siapa yang dapat menghalangi antara dirimu dan rahmat Allah? Taubatmu akan diterima. Lelaki itu terdiam, seolah menemukan cahaya yang lama hilang. Namun sang alim melanjutkan, tinggalkan negerimu. Tempat itu penuh dengan keburukan. Pergilah ke sebuah kampung yang penduduknya soleh. Di sana, engkau bisa memulai hidup yang baru. Tanpa ragu, lelaki itu segera berangkat. Ia tinggalkan masa lalunya dan melangkah menuju harapan. Setiap langkahnya dipenuhi penyesalan, namun juga harapan yang tumbuh perlahan. Ia berjalan, dan terus berjalan. Namun di tengah perjalanan, takdir berkata lain. Ajal menjemputnya, sebelum ia sampai ke tujuan. Tubuhnya terbaring, di antara dua tempat. Kampung dosa yang ia tinggalkan dan kampung kebaikan yang ia tuju. Lalu turunlah para malaikat. Malaikat rahmat berkata, ia telah bertaubat dan berjalan menuju kebaikan. Namun malaikat azab membantah. Ia belum melakukan amal soleh sedikit pun. Perdebatan pun terjadi, hingga Allah mengutus malaikat sebagai penengah. Diperintahkan untuk mengukur jarak mana yang lebih dekat. Kampung asalnya atau kampung tujuan. Jika ia lebih dekat ke kampung orang soleh, maka ia termasuk orang yang selamat. Namun jika lebih dekat ke kampung lamanya, maka ia termasuk orang yang binasa.
Dan disinilah keajaiban terjadi. Dengan rahmat-Nya, Allah memerintahkan bumi untuk bergeser. Maka jarak lelaki itu menjadi lebih dekat ke kampung orang-orang soleh. Dan dengan itu, Allah mengampuninya. Malaikat rahmat pun membawanya dengan penuh kelembutan, menuju ampunan Allah. Kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat dalam. Tidak peduli seberapa gelap masa lalu kita. Tidak peduli seberapa besar dosa yang pernah kita lakukan. Rahmat Allah selalu lebih luas. Selama kita masih bernapas, selama hati masih ingin kembali, pintu taubat tidak pernah tertutup. Jika kamu merasa jauh, kembalilah. Jika kamu merasa kotor, bersihkan dengan taubat. Karena Allah tidak menilai masa lalumu, tapi melihat kesungguhanmu untuk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.